Selamat berjumpa kembali ibu-ibu ibu-ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pertemuan kita hari ini kita akan kita akan membicarakan, mendiskusikan tentang kebutuhan mineral bagi ibu hamil. Nah, yang pertama, yang urgent ya, biasanya pada ibu hamil yang sering terjadi gangguan, itu diantaranya adalah iron atau zat besi. Ya. Zat besi ini erat dengan ketersediaan jumlah darah yang diperlukan, ibu-ibu ya. Jadi fungsi zat besi ini sangat penting ya dalam proses kehamilan, yaitu sebagai sebuah komponen yang membentuk hemoglobin, yaitu protein yang mendistribusikan oksigen dari paru-paru menuju ke jaringan. Ya, jadi bisa kita bayangkan kalau misalnya iron atau zat besi itu yang ada di dalam darah itu kurang, maka oksigen yang ada di paru-paru itu juga akan berkurang. Gitu ya. Yang kedua, fungsi zat besi yang kedua adalah membentuk enzim dan kolagen. Yang ketiga, zat besi juga berperan sebagai ketahanan tubuh ya dalam hal ini untuk imunitas. Kemudian yang keempat, mengangkut elektron di dalam proses pembentukan energi di dalam sel. Untuk fungsi tersebut dibutuhkan protein. Jadi ibu-ibu penting untuk kita memahami selain kita mengkonsumsi zat besi, maka perlu juga dilakukan peningkatan konsumsi protein ya karena sangat erat hubungan antara protein dengan iron atau zat besi. Nah, gangguan pemenuhan kebutuhan zat besi itu akan berdampak terhadap terjadinya anemia. Nah, anemia ini adalah masalah terbesar ya yang ada di Indonesia ya. Dikatakan bahwa anemia ini hampir 50% dari ibu hamil yang ada di Indonesia itu menderita anemia, jadi sangat besar ya. Anemia selama kehamilan dikaitkan dengan risiko kelahiran prematur ya. Jadi kelahiran yang belum cukup umur ya. Jadi misalnya kelahiran pada usia kehamilan masih 36 minggu atau mungkin 35 minggu, bahkan mungkin kurang dari 36 minggu, itu kadang-kadang juga sering terjadi. Kemudian berat badan lahir rendah ya. Berat badan lahir rendah ya seperti ibu-ibu selalu kita ingatkan bahwa harapannya berat badan dari bayi yang kita lahirkan itu minimal adalah 2.500 gram. Ya, harapannya seperti itu. Tetapi kita berharap bahwa bisa mungkin 3 kilo ya. Ya, yang penting tidak kurang dari 2.500 gram ya. Jadi kemudian yang ketiga ya, kematian perinatal ini dapat meningkat dengan adanya anemia ya. Kemudian yang keempat, berkurangnya cadangan zat besi pada janin ya. Di beberapa negara miskin ada kemungkinan ibu yang mengalami anemia akan menghasilkan bayi-bayi yang anemia. Nah, ini yang sangat kita tidak inginkan. Kenapa? Karena anemia itu juga akan berkenaan dengan IQ dari bayi ya, IQ dari anak-anak kita. Kemudian bagaimana tahapan sampai terjadi anemia ya? Yang pertama adanya depletion of iron stores ya atau menipisnya simpanan besi. Ya. Jadi besi itu sebetulnya zat besi itu ada cadangannya begitu ya. Jadi itu ya. Jadi ada depletion of iron stores. Kemudian yang kedua impaired hemoglobin production atau iron deficiency without anemia. Jadi gangguan produksi hemoglobin
atau defisiensi zat besi tanpa anemi ya. Jadi ada sudah defisiensi tapi belum sampai pada anemia. Kemudian yang ketiga, ini yang sudah pada tahap anemia, yaitu iron deficiency anemia. Jadi tahapnya itu ada 3. Yang pertama masih menipis dulu. Kemudian sudah terjadi defisiensi, tetapi aneminya belum muncul. Kemudian yang ketiga sudah pada tahap anemia defisiensi besi. Jadi ibu-ibu kalau sudah terjadi anemia itu sebetulnya sudah sangat kritis begitu ya. Kenapa? Karena sudah sampai cadangan besi itu sudah sudah habis duluan begitu ya, sudah lama habis begitu ya. Oke. Kemudian pada masing-masing fase tadi itu ada ada tandanya ya. Yang pertama ditandai dengan kadar ferritin serum yang rendah ya. Kemudian rasio besi serum yang rendah terhadap kapasitas peningkatan zat besi total ya. Volume sel rata-rata rendah ya, MCV. Jadi kalau ibu-ibu periksa lab kemudian ada MCV, nah itu ada hubungannya dengan zat besi ya. Dan atau peningkatan eritrosit protoporfirin ya atau EP. Tetapi dengan konsentrasi hemoglobin yang tetap dalam kisaran referensi normal ya. Jadi ini ya. Kemudian yang ketiga, tanda yang ketiga, kadar ferritin serum yang rendah. Fe serum yang rendah, jadi ada TIBC, MCV rendah atau tingkat EP yang meningkat. Juga dilihat dari bagian karakteristik laboratorium dari produksi hemoglobin yang terganggu. Jadi ini semua itu bisa dilihat ketika kita melakukan cek darah gitu ya. Nanti ada terlihat MCV-nya berapa, EP-nya gitu ya. Jadi itu. Nah, menurut data Riskesdas ya, riset kesehatan dasar yang oleh pemerintah negara Republik Indonesia dilakukan setiap 5 tahun sekali. Pada tahun 2013, kemudian tahun 2018, di sini kita bisa melihat ya dari data ini kita bisa melihat bahwa proporsi anemia ibu hamil itu mengalami peningkatan yang tajam ya, peningkatan yang drastis begitu ya dari tahun 2013 sekitar 37,1% ya penduduk ibu hamil yang mengalami anemia meningkat menjadi 48,9% ya ibu hamil yang mengalami anemia. Jadi pada tahun 2018 itu kita bisa melihat bahwa hampir 50% ya, hampir separuh dari ibu hamil yang hamil itu mengalami anemia. Jadi PAI ini juga terlihat bahwa di sini ada ibu hamil ya yang mengalami anemia ini yang 84,6% ini ternyata ibu hamil yang usia 15 sampai 24 tahun. Ini ibu hamil yang terbanyak menderita anemia. Jadi mungkin karena faktor usia ya, mungkin faktor pengetahuan yang belum memenuhi ya, atau kemudian bisa juga karena faktor ekonomi ya, karena mungkin usia yang belum matang sehingga faktor ekonomi juga berpengaruh. Nah, kemudian the following factor are associated with increased risk of iron deficiency. Jadi ada banyak faktor yang berhubungan ya dengan peningkatan risiko defisiensi zat besi. Yang pertama pregnancy. Jadi pada trimester ya kedua ya itu akan terjadi peningkatan kebutuhan zat besi. Yang selanjutnya menorrhagia, loss of more than 80 ml of blood per month. Jadi haid ya, haid itu juga menyebabkan kemungkinan untuk terjadinya anemia. Kemudian diet low in both meat and ascorbic acid. Jadi diet yang rendah ya, jadi rendah
jadi rendah antara asupannya dan vitamin C-nya ya. Kemudian multiple gestation, jadi kehamilan yang berulang ya, jadi multiple gestation. Kemudian blood donation more than 3 times per year, jadi eh, ini transfusi darah yang lebih dari 3 kali dalam setahun ya. Chronic use of aspirin, jadi penggunaan aspirin yang terlalu lama itu juga tidak diizinkan sehingga itu akan menyebabkan anemia. Nah, kebutuhan zat besi ya progresif menurut terutama pada trimester 2 dan 3 ini pada ibu hamil. Selama trimester pertama, kebutuhan meningkat sekitar 0,8 mg. Kemudian selama trimester kedua meningkat 4 sampai 5 mg. Selama trimester ketiga meningkat lebih dari 6 mg. IAM menetapkan recommended daily allowances ya, jadi rekomendasi yang dianjurkan untuk wanita hamil adalah 27 mg per hari. Jadi anjurannya wanita hamil itu menambahkan atau mengkonsumsi FE itu 27 mg per hari. Nah, bahan-bahan makanan sumber zat besi ini ada bermacam-macam ya yang ada di Indonesia. Dari ini ada bayam, kemudian ada daging sapi, kacang merah ya, tiram, kemudian brokoli ya, kentang bakar, coklat hitam ya. Kemudian ada tahu ya. Ini dari kacang-kacangan, kemudian ada wijen, ada hati, terutama di sini hati sapi, dan ada ikan dari berbagai jenis. Jadi sebetulnya Indonesia ini sangat kaya akan zat besi ya, sangat kaya akan bahan-bahan makanan sumber zat besi, dan tidak semuanya mahal ya. Misalnya kalau kita bicara tentang daging sapi mungkin mahal, tetapi kalau kita bicara tentang bayam itu juga banyak sekali zat besinya, itu murah dan sangat berlimpah ya di Indonesia. Kemudian kalau kita bicara tentang ikan ya, ikan itu juga bermacam-macam ikan yang ada di Indonesia. Ya, jadi harapan saya ibu-ibu hamil bisa mengkonsumsi baik sayuran hijau maupun ikan ya dalam jumlah yang cukup ya sehingga ibu-ibu bisa terhindar dari anemia. Nah, bagaimana dengan suplementasi zat besi ya? Mungkin ibu-ibu kalau pergi ke puskesmas ya tentu akan diberikan tablet tambah darah ya yang berwarna merah itu yang namanya sulfasferosus, tapi ibu-ibu mungkin selalu mendengarnya ini tablet tambah darah warnanya merah. Nah, itu sangat efektif untuk menurunkan anemia ya. Rekomendasi dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, suplementasi itu 30 sampai 60 mg per hari ya. Kalau tadi 27 rekomendasi untuk hariannya oleh IAM tadi. Nah, ini WHO merekomendasikan suplementasinya 30 sampai 60 mg per hari. Jadi lebih dari recommended daily allowances-nya ya, RDA-nya. Nah, gadis remaja yang hamil ya tadi seperti yang tadi sudah kita lihat bahwa prevalensi ibu hamil yang menderita anemia terbanyak pada usia 24 tadi itu rekomendasinya adalah 60 mg per hari ya. Jadi dia harus lebih banyak ya kalau pada gadis remaja yang hamil ya. Kelompok yang perlu diperhatikan di sini terutama adalah ibu hamil yang gemeli, kembar ya. Jadi ibu hamil yang dari hasil pemeriksaannya diketahui bayi yang ada di dalam janinnya ada
2 bahkan lebih ya, jadi gemeli, tidak hanya tunggal ya. Itu perlu diperhatikan untuk suplementasi zat besinya. Kemudian ibu hamil yang mengalami obesitas ya, ibu hamil yang mengalami obesitas itu sangat penting untuk mendapatkan suplementasi zat besi. Kemudian ibu hamil yang vegetarian ya. Jadi ibu hamil ada beberapa eh, keyakinan di mana konsumsi makanan itu hanya diperoleh dari tumbuh-tumbuhan saja. Tidak boleh makan makanan yang bernyawa. Nah, itu ya. Jadi ibu hamil yang vegetarian itu 1,8 kali lebih besar ibu hamil ya daripada ibu hamil yang omnivore ya. Jadi ini kebutuhannya lebih besar lagi ya. Kebutuhannya lebih besar. Nah, di sini ibu-ibu bisa melihat ya, jadi efek of iron supplementation, jadi efek dari suplementasi zat besi terhadap rata-rata konsentrasi hemoglobin ya di dalam kehamilan ya di sini ya. Jadi ibu bisa melihat di sini ya ini ya. Jadi ini nanti bisa dibaca kembali. Jadi ada kalau dilakukan suplementasi ya di sini. Nah, ini ya. Dilakukan suplementasi 65, contohnya yang terakhir ini ya, 65 mg sebagai bagian dari multivitamin dan mineral ya yang diberikan setelah makan ya. Di sini number of subjeknya, jadi orang yang diberikan suplementasi itu 16, kemudian kontrolnya 13, maka hemoglobinnya ternyata mengalami ini ya, yang hemoglobinnya menjadi 12,4 ya, pada kelompok kontrol itu 11,4. Jadi mengalami efektif ya, jadi efektif pemberian 60 mg zat besi yang ada di dalam multivitamin. Jadi mungkin ibu-ibu oleh dokter yang merawat kehamilan ibu atau ibu direkomendasikan untuk mendapatkan atau meminum multivitamin dan mineral, kemudian di situ terdapat 65 mg Fe-nya, maka itu sudah efektif begitu ya. Nah, kemudian ada mineral lain yang juga sangat penting bagi ibu hamil. Yang kedua adalah zinc atau simbolnya adalah Zn atau dibaca zinc atau ada yang mengatakan zeng ya. Jadi zinc ini berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ya. Kemudian merupakan unsur pembentuk metaloenzim, jadi enzim-enzim yang bersifat metal ya, berkompetisi dengan Fe ya. Jadi ibu-ibu yang dimaksud dengan zinc ini ya, zinc ini berkompetisi dengan Fe. Oleh karena itu, apabila ibu-ibu mengkonsumsi suplemen zinc dan Fe, maka bisa dilakukan berjarak begitu ya. Karena kalau bersamaan maka Fe yang akan diserap sementara zinc-nya tidak diserap begitu ya. Tidak sempurna penyerapannya. Jadi sebaiknya kalau ibu mengkonsumsi dalam bentuk yang terpisah, misalnya Fe terpisah dengan zinc, maka zinc-nya itu diminum setelah beberapa saat setelah ibu mengkonsumsi Fe-nya. Kekurangan zinc pada kehamilan akan berakibat pada penurunan pertumbuhan janin. Nah, ini ya yang kita tidak inginkan. Jadi ada beberapa hal ya. Jadi ini. Kemudian yang kedua, berat badan lahir rendah ya. Jadi sama tadi dengan Fe, hanya sayangnya dia ini berkompetisi ya. Jadi berkompetisi. Jadi sama ininya ya, berat badan lahir rendahnya, tapi kalau dia diminum bersamaan maka akan terjadi satu melemahkan yang lain. Kemudian persalinan prematur dan yang keempat terjadi preeklamsia. Konsumsi zinc yang berlebihan itu juga berbahaya karena akan menyebabkan ataksia, kemudian lemah lesu dan
defisiensi tembaga. Ini yang jadi masalah ya. Jadi kalau terjadi lemah lesu, menjadi ataksia, kemudian defisiensi tembaga itu juga akan memberikan efek pada hal-hal yang lain. Nah, berapa sebetulnya kebutuhan zinc ya? Kebutuhan zinc untuk wanita hamil RDA-nya atau rekomendasi untuk kebutuhannya adalah 11 mg per hari. Jadi kalau ibu-ibu nanti melihat berapa sih kandungan zinc dari suplemen saya begitu ya. Jadi ibu bisa melihat. Jadi 11 mg per hari. Kalau remaja hamil 12 mg per hari. Jadi ibu-ibu bisa dipahami ya bahwa kalau ibu-ibu dengan ada ibu-ibu dewasa, wanita dewasa, kemudian ada remaja yang hamil, maka kebutuhan remaja yang hamil itu selalu lebih tinggi dibandingkan wanita dewasa yang hamil. Kenapa? Karena dia masih juga harus bertumbuh untuk dirinya dan bertumbuh untuk kehamilannya. Sementara untuk wanita yang sudah dewasa, dia tidak perlu bertumbuh untuk dirinya karena dia sudah cukup untuk pertumbuhannya dan dia hanya membutuhkan untuk kebutuhan pertumbuhan janinnya. Itulah mengapa kalau nanti kita membicarakan tentang kebutuhan baik nanti kebutuhan zat gizi makro, protein, lemak, kemudian karbohidrat, maka pasti remaja hamil kebutuhannya lebih besar dibandingkan kebutuhan zinc, kebutuhan wanita dewasa yang hamil, maaf. Pada ibu hamil yang vegetarian ya intake-nya ditambah 50% ya. Jadi ini ya, kenapa? Karena sebagian besar zinc itu berada pada tanaman pada sumber makanan hewani ya. Kemudian penyerapan dihambat oleh pitat dan serat ya, ini maaf tulisannya keliru. Jadi serat dan pitat ini sangat menghambat kebutuhan penyerapan zinc ya. Jadi kalau ibu-ibu ya kebetulan menerima suplementasi zinc atau mungkin nih ada keponakan atau anaknya gitu mendapatkan suplementasi zinc, maka tolong jangan diminum dengan menggunakan teh gitu ya. Kenapa? Karena teh mengandung pitat dan pitat itu menghambat penyerapan zinc gitu ya. Serat juga demikian ya. Jadi serat itu menghambat pertumbuhan penyerapan zinc. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa hampir sebagian besar ya meskipun ada yang sumber zinc yang berasal dari tumbuhan, tetapi sebagian besar sumber zinc itu adalah bahan makanan dari hewani, yaitu contohnya daging sapi ya, kemudian daging domba ya, ini ya. Kalau mungkin yang non muslim mungkin bisa daging babi begitu karena binatang besar dalam hal ini yang berkaki 4 itu sebagian besar merupakan bahan makanan sumber zinc yang baik ya. Jadi tapi bagi yang muslim tentu kita tidak menyarankan mendapatkan sumber zinc dari daging babi karena agama melarang tersebut. Kemudian tiram ya, tiram ini ya. Jadi itu juga sumber zinc yang bagus. Jadi kalau di Sidoarjo misalnya atau di Surabaya dan sekitarnya itu ada kupang gitu ya atau kerang. Nah, itu merupakan sumber zinc yang bagus ya. Kemudian wijen ya, wijen. Kemudian biji labu kuning ya, biji labu kuning. Kemudian hati sapi ya, ini gandum ya, gandum. Kemudian coklat hitam ya, dark chocolate itu ya. Kemudian kepiting ya, lobster. Nah, ini semua adalah bahan makanan sumber zinc yang gampang didapat begitu ya. Gampang didapat, gampang ditemui begitu. Nah, mineral lain yang juga sangat penting untuk ibu hamil adalah iod atau yodium.
ya. Yodium ini sangat penting untuk fungsi tiroid ibu dan janin. Defisiensi yod selama kehamilan akan menyebabkan kehilangan kehamilan. Nah, ini ya, kehilangan kehamilan itu kan ya bisa bayinya tidak tumbuh atau keguguran ya. Jadi kehilangan kehamilan. Jadi ada yang gagal tumbuh kehamilannya. Kemudian kematian bayi ya, jadi itu. Kemudian yang ketiga, gangguan kognitif irreversible pada anak ya. Jadi itu yang kadang-kadang kita melihat ada anak-anak yang lahir dengan Down syndrome misalnya. Jadi gangguan kognitif irreversible, jadi tidak bisa diperbaiki. Ada beberapa gangguan kognitif yang masih bisa diperbaiki, misalnya dengan pendidikan, dirangsang pendidikan sejak awal, misalnya pada PAUD dan sebagainya. Nah, pada defisiensi zod atau yodium ini, maka terjadi gangguan kognitif yang irreversible, jadi tidak bisa diperbaiki, ya begitu. Ini sangat berbahaya. Kemudian yang keempat gondok ya. Jadi ada gondok, beda ya gondok dengan gondong. Kalau gondok itu disebabkan oleh defisiensi yod atau yodium, sedangkan kalau gondong itu infeksi ya, infeksi parotitis. Kebutuhan yod ya direkomendasikan oleh WHO antara 200 sampai 250 mikrogram per hari. Jadi sedikit sekali ya, jadi sedikit sekali. Kalau mikrogram, gram itu kalau mikrogram berarti 1000 ya, 1000 gram. Jadi kalau 200 mikrogram itu berarti 1/1000. Jadi 200 kali 1/1000, ya, jadi kecil sekali. Nah, bahan makanan sumber zat ini juga banyak sekali ya. Jadi ada rumput laut ya, kemudian tuna ya, ikan tuna. Ini di beberapa tempat di Indonesia mungkin sulit ditemui kalau tuna ya, misalnya di daerah pegunungan dan lain sebagainya agak susah. Tetapi ada telur yang telur itu sangat mudah didapat ya. Kemudian produk olahan susu ya, kalau yang suka es krim ya bisa, atau yang suka keju ya, atau suka yogurt. Nah, itu semua adalah sumber yod. Kemudian daging sapi dan ayam, jadi daging merah maupun daging putih itu sumber yod juga. Kemudian sayur, misalnya ada jagung, ada kentang, kacang ya, kemudian kacang polong ya, itu sumber yod juga. Kemudian buah apel dan pisang itu juga kaya akan yodium. Kemudian mineral yang lain yang juga sangat penting yaitu kalsium atau simbolnya adalah Ca ya. Selama kehamilan kebutuhan kalsium untuk pertumbuhan dan pembentukan tulang ya. Jadi kita tahu bahwa pada proses kehamilan itu ada pembentukan tulang, baik itu tulang untuk tangan, kaki, kepala ya dan lain sebagainya, itu semua membutuhkan kalsium. Nah, suplementasi kalsium selama kehamilan yaitu lebih dari sama dengan 1 gram per hari. Ya, itu dapat menurunkan risiko preeklamsia. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa ya, mungkin suatu saat nanti kita akan membicarakan tentang preeklamsia. Kelahiran prematur ya, jadi suplementasi Ca itu juga kalsium itu akan menurunkan risiko preeklamsia, menurunkan risiko kelahiran prematur, kesakitan dan kematian bayi baru lahir ya. Jadi kebutuhannya berapa sih gitu ya. Jadi 1 gram saja. 1 gram itu kan kecil sekali ya, tetapi manfaatnya sangat besar. Nah, kebutuhan kalsium ya menurut WHO ya, WHO merekomendasikan 1,5 sampai 2 gram per hari. Jadi kecil sekali. Pada vegetarian harus ada penambahan. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena vegetarian itu hampir semuanya makanannya bersumber dari tumbuh-tumbuhan ya, di mana tentu kandungan kalsiumnya lebih rendah dibandingkan
produk hewani. Penyerapan kalsium dihambat oleh asam oksalat dan fitat ya. Jadi hampir sama tadi dengan dengan zinc ya. Jadi ada fitat tadi ya. Jadi teh itu, jadi saya menyarankan pada ibu hamil untuk sementara ini tidak mengkonsumsi teh ya, terutama kalau mereka yang ada kecenderungan anemia, kecenderungan untuk rendah konsumsi kalsiumnya, rendah konsumsi yodnya ya, rendah konsumsi zincnya. Jadi teh itu sebaiknya dihindari dulu. Atau kalau memang tidak bisa menghindari teh, mungkin frekuensinya saja yang dikurangi. Bahan makanan sumber kalsium yaitu susu ya. Jadi ada susu kambing dikatakan lebih tinggi dibandingkan susu sapi ya. Jadi itu sumber makanan sumber kalsium, dan produk susu ya. Produk susu itu bisa keju, bisa yogurt, bisa es krim ya, dan lain sebagainya. Kemudian sayuran hijau seperti bayam ya, ada kale, ada lobak, sawi hijau, okra ya, brokoli, pokcoy. Nah, itu semua juga sumber kalsium, di samping juga sumber Fe tadi ya. Jadi ada bayam tadi juga sumber Fe. Jenis makanan ada seperti ikan sarden, tongkol, salmon ya. Ini adalah sumber kalsium. Kacang-kacangan dan biji-bijian seperti kacang tanah, lentil, kedelai, almond, biji chia, biji wijen, ya, ini juga sumber kalsium. Makanan yang diperkaya kalsium, misalnya sereal, roti, oatmeal, hingga jus jeruk. Ya. Pastikan Anda membaca label kemasan untuk memastikan produk tersebut adalah produk makanan yang diperkaya kalsium. Jadi untuk untuk ibu-ibu hamil yang sedang konsentrasi untuk menambahkan atau menambahkan konsumsi kalsium, maka tolong bisa diperhatikan labelnya ya, termasuk tadi zinc juga. Labelnya berapa sih kadar zincnya, berapa sih kadar kalsiumnya. Nah, itu di dalam label kemasan itu pasti disertakan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pemenuhan kebutuhan untuk mineral pada ibu hamil. Jadi ada beberapa mineral yang sangat penting ya, diantaranya tadi ada kalsium, kemudian ada Fe, ada zinc ya, kemudian ada zodium ya. Tentu kita sebetulnya sudah masih mengenal ya mineral-mineral yang lainnya, tetapi pada ibu hamil yang paling penting adalah 4 mineral ini yang paling penting. Jadi sebetulnya ada magnesium juga, tetapi yang paling penting, yang paling pokok, yang sering menjadi kendala apabila terjadi kekurangan diantaranya adalah kalsium, kemudian yod atau yodium, kemudian Fe atau iron atau zat besi, ada zinc ya itu, kemudian ada 4 ini ya. Jadi 4 ini yang kebutuhannya sangat penting untuk keberlanjutan kehamilan ibu, sehingga persalinannya bisa bertahan sampai usia yang dikehendaki, yaitu bisa sampai 38, 9 atau 40 minggu ya. Sehingga harapannya tidak ada bayi yang lahir sebelum usia matur, yaitu usia kehamilan 36 ya. Harapannya 36 masih belum lahir, tapi 37 harapannya sudah boleh lahir, boleh ya gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan nanti dituliskan ya, pertanyaan-pertanyaan. Mungkin nanti bisa kita bahas lagi supaya itu
menjadi masukan bagi kita semua. Ya, harapannya ibu-ibu nanti bisa menyampaikan kepada ibu-ibu hamil yang lain sehingga kita bisa mendapatkan anak-anak yang baik secara kuantitas maupun secara kualitasnya adalah bayi-bayi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.